Tahukah kamu, 80% perbaikan kualitas gagal dilakukan hanya karena datanya tidak dicatat dengan benar. Dan check sheet adalah cara paling mudah untuk mengumpulkan data secara konsisten dan akurat. Sebelum mulai videonya, pastikan teman-teman like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sang Analis. Melanjutkan video sebelumnya tentang 7 Tool Quality Control, hari ini kita akan membahas salah satu alat paling dasar tapi sangat penting, yaitu check sheet. Di video ini kita akan belajar apa itu check sheet, manfaatnya, tujuan penggunaannya, dan tutorial lengkap cara membuat check sheet di Excel ya. Jadi pastikan tonton sampai habis ya guys ya, supaya kita bisa langsung praktek membuat check sheetnya. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu check sheet. Check sheet adalah lembar pencatatan data yang digunakan untuk mencatat kejadian secara sistematis. Biasanya berbentuk tabel sederhana, berisi daftar item atau kategori masalah. Kemudian setiap kali kejadian muncul, kita cukup memberikan tanda checklist ya, atau silang biasanya. Sederhana ya, tapi sangat powerful dan berguna banget. Dengan check sheet ini kita bisa melihat masalah apa sih yang sering muncul, pola kejadiannya, waktu terjadinya masalah, bahkan kita bisa melihat tren tertentu sebuah masalah ya. Oleh karena itu, check sheet sering digunakan pada tahap awal kualitas sebelum kita melakukan analisis data ya lebih lanjutnya. Seperti Pareto atau Fishbone, histogram, semua diawali dengan check sheet. Karena dengan check sheet ini bisa menampilkan data yang bisa diolah menggunakan tools lainnya ya. Oke, masuk ke manfaat check sheet. Manfaat check sheet itu ada beberapa ya. Jadi ada 5 yang saya bisa sebutkan, yaitu mengumpulkan data secara real time. Kemudian yang kedua, mudah dibuat dan digunakan. Jadi teman-teman bisa dibuat menggunakan software khusus Excel atau cukup dengan kertas di penggaris ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah terbanyak. Jadi dari check sheet tadi itu kita bisa melihat tren apa sih yang paling banyak masalah yang terjadi, bisa menentukan skala prioritas menggunakan Pareto juga. Kemudian yang keempat, membantu kita dalam menganalisis pola kejadian. Misalnya nih, kita pengen melihat pola kejadian di shift berapa sih. Contohnya kita kerja di ada 3 shift ya, shift pagi, sore, dan malam. Paling banyak cacat produk itu di shift berapa sih? Dengan check sheet ini kita bisa tahu pola di shift berapa sih yang terjadi banyak cacat produk. Oke ya, itu manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan keakuratan data nih. Jadi teman-teman ketika punya check sheet, otomatis teman-teman tuh punya data yang valid karena dicatat langsung sebagai barang bukti yang bisa diandalkan ya. Jadi tidak ada asal ngomong doang. Dengan check sheet ini teman-teman bisa ada bukti bahwa saya melakukan monitoring. Oke ya, itu manfaatnya. Kemudian tujuan penggunaan check sheet itu pertama, mengumpulkan data secara konsisten, mengetahui frekuensi kejadiannya juga, kemudian membantu teman-teman menentukan prioritas perbaikan, kemudian menjadi dasar analisis lebih lanjut. Dan tadi seperti saya bilang adalah memberi bukti nyata untuk pengambilan keputusan berbasis data ya. Dengan kata lain, check sheet adalah fondasi pertama sebelum kita masuk ke analisa kualitas yang lebih dalamnya lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling tunggu-tunggu, yaitu kita sharing dan belajar cara membuat check sheet di Excel ya.
Oke, pertama-tama teman-teman masuk ke aplikasi Excel pada komputernya ya. Nah, seperti itu tampilannya. Setelah itu kita tentukan judul dulu, membuat check sheet, kontrol monitoring, misal reject ya, kita mau kontrol reject dari produk A harian. Nah, ini judulnya. Lalu kita di sini di kolom pertama kita masukkan number, lalu di kolom keduanya kategori, reject apa yang mau kita grab ya, kategori rejectnya apa. Terus kolom ketiga itu adalah tanggal. Nah, di bawah tanggal ini kita masukkan tanggal berapa, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita monitoring selama seminggu ya, contohnya seperti ini. Lalu di kolom terakhirnya adalah kita jumlah total. Jadi kita rencananya membuat check sheet kontrol monitoring reject dari produk A harian selama seminggu. Oke, seperti ini. Lalu kita rapikan dulu ya, nomornya itu kita pastikan di tengah, kemudian di merger, kategori rejectnya juga di merger. Ini kolom kategorinya kita lebarin, tanggalnya kita merger, jumlah total juga di merger, sama warteg ya. Nah, ini kita drag, pastikan di tengah. Oke, ini juga kita perbaiki. Nah, udah tampil segini ya guys. Jadi terus nomornya itu tasnya angka 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bebas ya, mau berapa nomornya. Ini saya kasih contoh sama 5 ya, 5. Dan 5 kategori reject itu apa aja sih? Yang pertama misalkan cacat visual, lalu keropos, lalu misalkan laginya proses edge, lalu ada visual beda warna, di sini ada lagi retak. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal lanjutkan di drag, masukkan tambahin border. Nah, ini udah jadi check sheet sederhananya ya dari Excel. Sangat mudah sekali kan. Kalau teman-teman udah bisa Excel sih dasarnya, pasti akan lebih mudah lagi ya. Inilah check sheet yang kita buat ya. Teman-teman bisa langsung print dan langsung ke area lapangan dan cek secara hariannya rejectnya seperti apa. Nah, saya akan simulasikan contoh dari, anggaplah jadi Excel udah di print, kemudian printnya itu kita rekap. Anggaplah kita udah merekap, mensimulasikan ya. Misalnya cacat visual ini kita udah terisi ada 2, ada 1, 2, 3, 1. Ini ada 1, 2, 1, 3, 1. Ini 1, 2. Sini ada sum untuk jumlah ya, sum itu rumus setelah 7 hari, enter. Nah, ini 13 ini kita kontrol V dan kontrol C, kontrol V. Nah, ini secara jumlahnya. Nah, ini check sheet kita udah jadi ya setelah rekapan selama seminggu. Jadi dengan check sheet ini kita bisa dapetin reject mana sih yang paling dominan, yang prioritas. Di sini bisa terlihat ya, reject dominan paling prioritas adalah di cacat visual. Selama seminggu ada 13 piece. Oke, jadi mudah saja ya guys ya untuk membuat check sheet ini di Excel. Bila teman-teman masih belum cukup untuk ya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian, terima. Oke, jadi gampang ya cara membuat check sheet itu di Excel. Kalau udah gampang silahkan langsung dipraktekkan guys ya, karena check sheet ini kelemahannya ya diri kita masing-masing.
mau mencatat atau tidak. Kalau mau mencatat, pasti ada niatan untuk membuatin check sheet-nya ya. Ya oke, jadi itu dia ya pembahasan lengkap tentang check sheet. Mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, sampai langkah-langkah membuatnya ya. Check sheet ini mungkin terlihat sederhana, tapi tanpa data awal seperti ini, kita tidak akan bisa melakukan perbaikan kualitas secara tepat. Semoga pembahasan kali ini atau video kali ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi pahala buat saya. Jika teman-teman suka videonya, coba di like, share, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.